Untuk selanjutnya penerapan integral tak tentu ya. Yang pertama kita akan belajar mengenai menentukan fungsi fx jika f aksen x-nya dan fa-nya diketahui ya. Contohnya diketahui fx dengan f aksen x sama dengan 4x kurangi 7 dan f3-nya itu sama dengan 5. Tentukan rumus fungsi fx. Nah, kita akan menjawab soalnya ya. Kita menggunakan bahan yang ada. Berarti yang ditanya itu fx ya. Fx yang ini itu akan sama dengan integral dari turunan pertamanya. X berarti di sini nanti integral f aksen x-nya itu berarti 4x kurangi 7. Integral 4x kurangi 7 berarti ini akan sama dengan integral 4x dikurangi integral 7. Integral 4x dx dikurangi integral 7 dx berarti integralnya berarti 4 per 2 ya. 4 per 2 berarti 2x pangkat 2 dikurangi 7x berarti kan 7x ditambah c. Nah, karena fx-nya itu sama dengan 2x kurangi 7x ditambah c, berarti kita sekarang akan menentukan f3 sama dengan 5. Berarti seperti ini ya. Di sini berarti si 3 ini disubstitusikan ke fungsi yang ini. Ya. Oke. Berarti ntar f3 sama dengan 2x berarti 2 pangkat 3 kuadrat dikurangi 7 kali 3 ditambah c. F3 nya itu 5 sama dengan 2 kali 9 3 kali 2 6 3 kali 3 berarti 9 kali 2 18 dikurangi 21 ditambah c ya. Berarti ini nanti kita akan mencari nilai c nya 5 sama dengan 18 kurangi 21 berarti negatif 3 plus c. Berarti c nya itu 8. Sehingga rumus fungsinya itu rumus fungsi fx nya itu berarti tadi yang ini kan fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah c. C nya berapa? 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah c nya itu 8. Berarti rumus fungsi fx nya itu 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 8. Coba kita integralkan yang ini, berarti akan menjadi, kalau kita integralkan berarti 4x kurangi 7 ya kan, sama dengan ini turunan pertamanya. Berarti sama, kita bolak-balik saja ya. Kemudian selanjutnya menentukan persamaan kurva. Diketahui persamaan kurva y 2 aksen itu berarti turunan keduanya ya sama dengan 18x tambah 4. Kurva tersebut melalui titik 1,9 dan gradien garis singgungnya 6. Tentukan persamaan kurva. Berarti turunan pertamanya, berarti kita harus mencari turunan pertama dulu ya. Turunan pertama berarti integral dari ini ya. Turunan pertama berarti y aksen sama dengan integral y 2 aksen dx berarti integral 18x ditambah 4 itu akan sama dengan, langsung saja ya, berarti 18 per 2 9x kuadrat ditambah 4x tambah c. Ini untuk c1 ya. Karena tadi
Di turunan pertamanya menyatakan gradien garis singgung melalui titik 1,9 sama dengan 6, maka diperoleh, berarti nanti yang ini ya, berarti diganti si X nya itu, ini kan X, Y ya titiknya, X nya diganti dengan 1, berarti di garis sama dengan 6 kan, 6 sama dengan 9, ini ya, X nya diganti dengan 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 ditambah C1, berarti 6 sama dengan 13 ditambah C1. C1 nya berarti negatif 7, sehingga diperoleh ini turunan pertamanya itu 9x kuadrat ditambah 4x dikurangi negatif 7, ini ya. Kemudian selanjutnya persamaan kurva Y, tadi kan yang pertama ya, sekarang Y berarti diperoleh dari integral Y pertama dx ya, berarti 9x kuadrat ditambah 4x dikurangi 7 dx, berarti ini 3x kuadrat ditambah 4 2x kuadrat min 7x ditambah C2. Dari keterangan soal tadi bahwa melalui titik 1,9 sehingga diperoleh, berarti Y nya 9 ya, ini Y 9, berarti 9 sama dengan substitusi ke ini, X nya diganti dengan 1, berarti 3 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 kuadrat dikurangi 7 kali 1 ditambah C2, 9 sama dengan 3 ditambah 2 dikurangi 7 C2, berarti 3 tambah 2 6 kurangi 7 negatif 1, berarti negatif 6 3 tambah 2 5 kurangi 7 berarti negatif 2 11 ya, C2, berarti Y nya itu 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 11, sehingga persamaannya itu, persamaan kurvanya itu yang ini ya. Nah, kemudian yang ketiga, menentukan persamaan gerak benda ya. Laju benda pi pada saat T ditentukan oleh persamaan pi 6T kurangi 5. Pi dalam satuan M per detik dan T dalam satuan detik. Pada saat T 4 detik, posisi benda S berada pada jarak 35 meter dari titik awal. Tentukan posisi benda S sebagai fungsi satuan. Nah, dari hubungan pi, berarti pi itu sini ya, pi sama dengan ds per dt. ds berarti pi dikali dt ya, ds sama dengan pi dikali dt, berarti pi nya itu tadi 6t dikurangi 5 dt ya, berarti turunnya terhadap t, sehingga S sama dengan integral ds, berarti integral pi dt, berarti integral 6t dikurangi 5 dt ini akan sama dengan integral 6t berarti 3t kuadrat dikurangi 5t plus c ya. Nah, pada saat tadi, pada saat t sama dengan 4 detik, posisi benda pada jarak 35, berarti
T-nya diganti dengan 4 ya dari sini. T-nya diganti dengan 4 di sini sama dengan 35 katanya. Berarti 35 di sini saja. 35 sama dengan 3 dikali 4 kuadrat dikurangi 5 kali 4 ditambah C. 35 sama dengan 4 kuadrat 16. 4 kali 4 16 kali 3 berarti 48 kurangi 20 tambah C. C-nya berarti berapa? 28. 35 kurangi 28 berarti 7. Jadi posisi benda S sebagai fungsi waktu T ditentukan oleh S sama dengan 3T kuadrat dikurangi 5T ditambah 7. Ini ya. Kemudian selanjutnya penerapan dalam bidang ekonomi ya. Biaya marginal suatu perusahaan ditentukan oleh CM 6Q kuadrat dikurangi 2Q ditambah 15 dan biaya tetap K sama dengan 3 dengan K adalah konstanta integrasi. Tentukan persamaan biaya totalnya. Pengerjaannya sama ya. Nanti akan Ibu berikan materinya. Berarti hasil C, berarti kan yang ditanya C itu sama dengan integral dari CM dQ. Berarti integral CM nya itu 6Q kuadrat dikurangi 2Q ditambah 15 dQ. Berarti 2Q pangkat 3 ya dikurangi Q kuadrat ditambah 15Q ditambah K ya. Ini K konstanta integrasi. Berarti C-nya itu 2Q karena tadi K-nya itu sama dengan 3. Berarti C-nya itu sama dengan 2Q pangkat 3 dikurangi Q kuadrat ditambah 15Q ditambah